Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Saat jarak semakin dekat, pulau yang tampaknya kecil itu sekarang luar biasa. Ketika Zhu Hengyu akhirnya merapat ke kapal perang Chaos di dermaga Pulau Altar. Melihat ke kiri dan kanan, seluruh Pulau Altar sangat luas sehingga tidak ada batasnya. Dari perspektif Zhu Hengyu, tidak mungkin menilai seberapa besar Pulau Altar ini. Ledakan, di tengah deru keras, Zhu Hengyu hanya merasakan raungan di benaknya. Saat berikutnya, di lautan pengetahuan Zhu Hengyu, kelompok cahaya suci muncul. Di kelompok cahaya, ada cahaya lembut. Secara tidak sadar mengendalikan pikiran ilahi, menyentuh bola cahaya suci. Aliran informasi, seperti aliran yang menetes mengalir ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Bola lebar suci ini adalah perwujudan Dao. Bola cahaya serupa disegel di dalam setiap altar jalan. Selama tubuh menyentuh pulau altar, bola cahaya ini bisa dirasakan. Saat ini, meskipun Zhu Hengyu belum secara resmi mendarat di pulau altar, kapal perang Chaos milik Zhu Hengyu telah berlabuh di dermaga. Pada saat kapal perang Chaos sedang beristirahat di dermaga, saat kapal perang Chaos bersentuhan dengan pulau altar, Zhu Hengyu setara dengan menginjak pulau altar. Oleh karena itu, inkarnasi dari jalan besar secara alami muncul di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Sebagai orang pertama yang memasuki lautan kekacauan, Zhu Hengyu dan timnya harus terlebih dahulu menyelesaikan uji coba Dao besar. Berdasarkan hasil uji coba Dao, hadiah berbeda akan diperoleh. Hanya Lord yang berhasil melewati Great Dao Trial yang memenuhi syarat untuk mengalami di Chaos Sea. Jika Anda belum lulus ujian Dao, Anda juga dapat menjelajah di Laut Chaos, tetapi tidak peduli pencapaian apa yang telah Anda buat, Anda tidak akan diberi penghargaan oleh Dao. Seorang beku yang belum lulus ujian tidak dapat menerima tugas dari Dao. Seorang beku yang belum lulus ujian tidak dapat menukar banyak harta dari jalan tersebut. Karena itu, setelah memasuki lautan kekacauan, tugas pertama adalah melewati ujian Dao. Ada dua mode dalam uji coba ini. Mode pertama adalah untuk uji coba pribadi. Dalam mode uji coba pribadi, setiap orang harus memasuki dunia uji coba secara individu, dan menyelesaikan uji coba dengan kekuatannya sendiri. Mode kedua adalah uji coba untuk tim. Dalam mode uji coba tim, biksu akan memasuki dunia uji coba sebagai satu tim dan menyelesaikan uji coba dengan kekuatan tim. Menghadapi pilihan ini, Zhu Hengyu tidak terburu-buru membuat keputusan. Tapi untuk pertama kalinya, dia menarik diri dari lautan pengetahuan. Berbalik untuk melihat sekeliling. Liu Mei, Lu Zimei, Sun Meiren, dan Gan Ning juga telah pensiun. Jelas, tidak ada dari mereka yang membuat pilihan. Sebaliknya, dia mundur dengan tegas. Mereka harus mengikuti pengaturan Zhu Hengyu untuk persidangan. Zhu Hengyu tidak bisa membuat keputusan, mereka tidak berani main-main sesuka hati. Menghadapi ketiga mata wanita yang bertanya-tanya, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata tidak terburu-buru. Untuk saat ini, Zhu Hengyu dan keempat gadis itu tidak tahu tentang pengadilan Dao Agung. Jelas tidak bijaksana untuk membuat keputusan acak. Lanjut, Chaos Battleship butuh waktu tepat 3 tahun untuk mengisi ulang. Zhu Hengyu dan rombongannya juga bisa naik ke Pulau Altar untuk diperbaiki. Dalam 3 tahun ke depan, Zhu Hengyu dan partainya dapat menetap sementara di Pulau Altar. Melalui komunikasi dan kontak dengan orang lain, Anda dapat mendengarkan informasi dari Dao Trial. Setelah benar-benar memahami kisah dalam Great Dao Trial, belum terlambat untuk membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu berkomunikasi dengan Light of the Avenue dan menyimpan kapal perang Chaos di dermaga. Setelah berkomentar di Dao Guang-Guang, jika seseorang mencoba merebut kapal perang yang kacau balau ini, mereka akan dihukum oleh Dao Guang-Guang. Begitu pikiran itu muncul bersama. Setelah mendaftarkan Chaos Battleship, Zhu Hengyu mengaku kepada keempat gadis itu dan terus berlatih di kapal perang. Zhu Hengyu terbang menuju Pulau Altar sambil mengendarai tubuh pertempuran Lingyu. Di Pulau Altar, semua hukum dan energi semuanya normal. Karena itu, di bawah desakan Zhu Hengyu, dia bisa terbang di udara. Selama penerbangan, Zhu Hengyu dengan cepat tiba di bawah pegunungan tempat altar jalan itu berada. Lihat lebih dekat, lihat sekeliling. Bangunan dibangun di atas puncak berbentuk kerucut tempat altar jalan berada. Setiap bangunan memiliki bentuk yang berbeda. Setiap bangunan sangat berbeda dari bangunan lainnya. Yang paling mengherankan Zhu Hengyu adalah, meski bangunan tersebut memiliki bentuk yang berbeda, namun bahan konstruksi yang digunakan sebenarnya sama persis. Dalam keraguan, Zhu Hengyu memasuki lautan pengetahuan dan menghubungkan cahaya jalan raya. Terang jalan adalah bola cahaya putih suci. Setelah memasuki Pulau Altar, bola cahaya suci ini selalu tertahan di lautan pengetahuan. Probing, Zhu Hengyu berkata kepada Dadao Ziguang, apakah bangunan ini? Dari mana bahan bangunan itu berasal?
Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, cahaya jalan dengan cepat mengirimkan aliran informasi. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa pahit setelah menyerap aliran informasi yang dikirim oleh cahaya jalan. Bangunan ini tidak dibangun secara artifisial. Itu dipadatkan dari jalan dengan bantuan cahaya jalan. Selama Anda mampu membeli uang, Dao Guangguang dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Dan uang di sini mengacu pada Chaos Saint Crystal. Harga rumah di sini relatif murah. Rata-rata per meter persegi, tetapi hanya 1000 kristal yang kacau. Lebih dari 5000 kristal Chaos Saint di saku Zhu Hengyu bahkan tidak bisa membeli toilet. Tentu saja, properti ini bukanlah properti biasa. Diproduksi oleh Dadao, pasti ada yang spesial. Katakan saja, setiap bangunan bisa menetapkan aturan. Sebagai contoh, jika bangunan ini ditetapkan sebagai hukum waktu, kemudian, dengan bantuan jalan cahaya, rumah waktu dapat dibangun. Jika Anda mengaturnya secara detail, Anda dapat meningkatkan aliran waktu di kabin hingga ratusan kali lipat. Dunia luar telah berlalu 1 tahun, dan waktu di dalam kabin telah berlalu 100 tahun. Untuk biksu seperti Liu Mei, ini jelas merupakan harta tertinggi dari kultivasi. Pelindung willow dari alis willow ditumpangkan 1 lapisan setiap tahun. Jika ada rumah waktu seperti itu, dalam 1 tahun, dia bisa menumpuk 100 lapis baju besi willow. Bagi Liu Mei, ini setara dengan peningkatan kecepatan kultivasi 100 kali lipat. Namun, arsitektur pulau altar ini juga memiliki persyaratan minimal. Paling tidak, pembangunan akan dimulai di lahan seluas 3000 meter persegi. Jika lebih rendah dari angka ini, maka tidak akan dibangun sama sekali untuk Anda. Menghadapi kenyataan ini, Zhu Hengyu tersenyum pahit. Awalnya, dia berpikir bahwa lebih dari 5000 kristal chaos sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Tapi sekarang tampaknya tidak demikian. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu terbang ke alun-alun tidak jauh dari sana. Dengan lambaian lengan bajunya, Zhu Hengyu mendarat di alun-alun di kompleks bangunan. Alasan jatuh di sini adalah ratusan orang berkumpul di alun-alun saat ini. Dari kejauhan, Zhu Hengyu mendengar suara itu datang dari sana. Mendarat di alun-alun, Zhu Hengyu melangkah maju dan berjalan ke arah kerumunan. Jaraknya masih jauh, dan Zhu Hengyu mendengar suara manis mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Arti umum, artinya armada mereka akan bertualang di Zonghai. Jika Anda ingin bergabung dengan tim, Anda dapat mendaftar. Perjalanan ini akan memakan waktu 300 tahun bolak-balik. Dalam hal pendapatan spesifik, dibuka sesuai dengan 37. Semua pendapatan, retensi pribadi 30%, 70% sisanya menjadi milik armada. Menurut pemahaman Zhu Hengyu, padahal, ada banyak cara untuk bekerja sama. Cara kerjasama yang pertama adalah membeli tiket feri dengan harga tinggi. Semua pendapatan yang diperoleh seorang individu menjadi milik individu tersebut. Cara kedua adalah model kerjasama. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tiket feri, Anda bisa langsung naik. Pendapatan yang diperoleh individu didistribusikan secara proporsional. Rasio distribusinya adalah 9, 28, 37, 46, atau bahkan 55. Armada di depan Zhu Hengyu dibuka menurut 37 orang. Cara ketiga adalah model ketenaga kerjaan. Tidak hanya tidak perlu membeli tiket untuk naik kapal, tetapi Anda bisa mendapatkan komisi yang besar. Tapi, dalam mode kerja, semua pendapatan yang diperoleh armada menjadi milik armada. Penghasilan pribadi hanyalah komisi. Ketiga model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun nyatanya, setiap orang tidak diperbolehkan memilih. Jumlah kapal perang yang kacau sangat jarang. Jumlah orang yang dapat ditampung kapal perang Chaos juga sangat terbatas. Meskipun Chaos Battleship sangat besar, jumlah orang yang dapat ditampungnya juga terbatas. Rata-rata, setiap Vena yang dalam hanya bisa berhubungan dengan 1 biksu. Ambil Chaos Battleship Zhu Hengyu sebagai contoh. Meskipun ada 5 orang di kapal perang Chaos, hanya ada 1 orang dalam pertempuran nyata, yang dapat mengekstraksi energi chaotik yang lemah melalui pembuluh darah yang dalam, dan 4 orang lainnya hanya bisa bertarung dengan energi mereka sendiri. Setelah energi habis, itu pada dasarnya dihapuskan. Pertempuran di lautan kekacauan itu sangat kejam. Setelah pertempuran, itu sering berlangsung selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Tanpa energi dari Vena yang dalam tidak mungkin melanjutkan pertempuran. Karena itu, dalam banyak kasus, bukan grup mana yang ingin Anda root. Itu kelompok mana, yang mau membawamu terbang bersama. Ambil contoh tim di depan Anda. Pembagian 37 sebenarnya sangat dibesar-besarkan. 30% dari total pendapatan didistribusikan secara merata oleh semua orang. 70% sisanya menjadi milik kapten saja. Tapi meski tidak adil, semua orang tetap memegangi kepala mereka dan ingin naik ke kapal. Saat ini, kapten kapal perang mengirim asisten untuk merekrut kru di sini. Jika Anda ingin naik perahu, ini bukan untuk semua orang. Secara keseluruhan, siapapun yang memiliki alam tinggi dan memiliki kekuatan yang kuat akan naik ke kapal. Yang relatif lemah hanya bisa disingkirkan. Hey. Sementara Zhu Hengyu sedang berpikir, jauh sekali, di platform batu di tepi alun-alun.
Seorang gadis dengan mata cerah, gigi putih dan senyum cerdas berteriak pada posisi Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu dengan mata cerah, gadis dengan mata cerah dan gigi putih berkata dengan tajam, "Orang suci yang agung ini, apakah kamu ingin naik ke kapal?" Zhu Hengyu tidak datang ke sini untuk naik perahu. Alasan mengapa dia datang ke sini murni karena ada begitu banyak orang di sini, dan dia bisa menanyakan banyak berita. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, "Maaf, saya baru saja datang. Saya tidak berencana untuk pergi menjelajah sekarang juga." Melihat Zhu Hengyu dengan kecewa, gadis itu jelas kecewa. Untuk mengetahui, bahkan di laut kekacauan ini, hanya ada sedikit sage agung. Lautan kekacauan, selama penguasa suci dasar bisa masuk. Di seluruh laut kekacauan, sebagian besar pembudidaya berada di alam orang bijak dasar, menengah, dan tinggi. Orang bijak agung dan yang maha kudus sangat jarang. Sambil mengerucutkan bibirnya, biksu wanita dengan mata cerah dan gigi putih itu berkata dengan tajam, "Apakah kamu punya Lingqi Yujian? Ayo kita saling mengunci." Lingqi Yujian. Zhu Hengyu tampak bingung saat mendengar kata-kata gadis itu. Melihat pemandangan ini, biksu wanita itu tiba-tiba tercengang. "Tunggu sebentar, dan saya akan berbicara dengan Anda setelah saya merekrut rekan satu tim." Selesai berbicara, gadis itu mencari kerumunan dengan mata cerah. Di bawah mata gadis itu, semua kekuatan di kerumunan dipilih olehnya. Tak lama kemudian, para biksu yang perlu direkrut di armada sudah penuh. Setelah mengatur waktu keberangkatan, gadis dengan mata cerah dan gigi putih itu melintasi kerumunan dan berjalan menuju Zhu Hengyu. Berjalan sampai ke Zhu Hengyu, gadis itu berdiri diam. Dilihat lebih dekat, gadis ini sangat cantik. Berdiri di depan Zhu Hengyu seperti ini membuat Zhu Hengyu merasa sedikit mempesona. Ciri terbesar dari gadis ini adalah dia memiliki sepasang mata yang cerah dan berair. Melihatnya dari jarak dekat, Zhu Hengyu merasakan detak jantung. Tentu saja, jangan salah paham. Kejutan semacam ini tidak berarti Zhu Hengyu mencintainya. Bukan karena Zhu Hengyu memiliki pemikiran buruk tentangnya. Ini murni denyutan menuju yang terindah. Itu bukan cinta, juga bukan rasa suka. Ini murni reaksi naluriah terhadap yang paling indah. Qiao Xiao Yanran memandang Zhu Hengyu, gadis itu memberikan berkah lembut dan berkata dengan tajam, "Halo, saya Zixia, saya senang bertemu dengan Anda." Menghadapi hormat gadis itu, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Dengan tangan gagah, Zhu Hengyu berkata dengan lantang, "Halo, saya Ling Ming. Saya senang bertemu dengan Anda." Ling Ming. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, gadis itu memiringkan kepalanya, seolah mencicipi sesuatu. Tapi segera, gadis itu tersenyum. Melihat Zhu Hengyu dengan gembira, gadis itu berkata dengan tajam, "Ini adalah pertama kalinya kamu memasuki lautan kekacauan. Ini adalah pertama kalinya kamu datang ke altar jalan ini." Di hadapan pertanyaan Zixia, Zhu Hengyu tidak menyembunyikannya. Di dalam altar jalan ini, begitu niat jahat terjadi, jalan itu akan segera memiliki perasaan. "Saya ingin menggertak dan menipu di sini, itu terlalu berlebihan." Zhu Hengyu ingin mempercayainya dan yakin bahwa dia tidak memiliki niat jahat terhadap dirinya sendiri. Dan sejujurnya, Zhu Hengyu bukanlah orang yang pemalu. Bagaimana jika seseorang ingin berurusan dengannya? Itu benar-benar membuatnya marah, dan mendorong gunung 10.000 iblis langsung ke atas, bukankah itu hanya kehancuran? Di laut yang semrawut ini, meski ada yang tak terhitung banyaknya, namun di dalam suatu wilayah laut tertentu, yang paling suci tidak akan terlalu banyak. Dengan kekuatan dan pengaruh 10.000 setan gunung saat ini, Zhu Hengyu tidak takut bahkan jika dia bertarung melawan satu sisi sendirian. Bahkan jika kalah, 10.000 gunung iblis dapat melarikan diri ribuan mil dalam sekejap tanpa bahaya sedikitpun. Meskipun lautan kekacauan ini sangat berbahaya, secara keseluruhan, Zhu Hengyu yakin. Yang paling penting adalah, bahkan dengan ketakutan di dalam hatinya, Zhu Hengyu tidak punya tempat tujuan. Selalu perlu untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan orang-orang untuk mendapatkan informasi dan intelijen yang lebih rinci. "Aku takut akan hal ini, jadi aku takut, jadi aku bersembunyi di rumah. Meskipun, ini bukan pertama kalinya aku memasuki Laut Chaos. Namun, Pulau Altar ini memang pertama kalinya saya ke sini. Aku tidak tahu segalanya di sini, jadi aku ingin datang dan mencari tahu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zixia tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu apa, biar ku beritahu, ikut aku." Sambil berbicara, gadis itu berbalik dan berjalan menuju gedung dekat alun-alun. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan. Mengikuti punggung Zixia, dia berjalan menuju gedung tidak jauh dari sana. Adapun mengapa Zixia memperhatikannya, dan mengapa Zixia memperlakukannya dengan sangat baik, nyatanya, ini bukanlah masalah. Zhu Hengyu tidak akan menjadi narsistik, berpikir bahwa ketampanannya telah membuatnya terpesona. Jika tidak ada yang lain, alasan mengapa Zixia sangat menghargainya adalah murni karena wilayah dan kekuatannya. Gadis ini tidak mudah. Sepanjang jalan, Zixia berbicara dengan Zhu Hengyu dengan suara lembut. Mendengarkan narasi Zixia, Zhu Hengyu akhirnya memiliki pemahaman awal tentang Laut Chaos.
Lautan kekacauan terlalu luas. Lautan kekacauan yang tak terbatas juga dipenuhi dengan kekacauan yang sangat besar. Karakteristik terbesar dari Chaoski adalah dapat menelan semua energi. Semua yang disebut energi, termasuk fluktuasi jiwa, fluktuasi spiritual. Sangat merepotkan jika ingin berkomunikasi dari jauh. Semua informasi akan tertelan oleh kekacauan, dan tidak akan menyebar jauh. Namun, tidak peduli seberapa kuat laut Chaos ini, itu tidak masih di bawah yurisdiksi Dao. Untuk memfasilitasi komunikasi satu sama lain, Dadao menyempurnakan alat komunikasi dalam jumlah besar. Alat magis ini disempurnakan oleh Dadao. Sangat mudah juga untuk membeli instrumen magis ini. Selama Anda berkomunikasi dengan jalan cahaya, Anda bisa mengeluarkan uang untuk membelinya. Mendengar kata-kata Zixia, Zhu Hengyu segera berkomunikasi dengan cahaya jalan. Setelah menerima permintaan Zhu Hengyu, Dao Guangguang tidak menunda sedikit pun. Dalam kilatan cahaya putih, 9 artefak komunikasi dengan warna berbeda muncul di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Dari cermin giok Lingqi tingkat paling rendah, ke Lingqi Baojian tingkat menengah, dan kemudian ke Lingqi Shengjian yang paling maju. Ada 9 kelas. Lingqi Baojian termurahnya, harganya hanya menjual 3.000 kristal suci Chaos. Sedangkan untuk cermin suci paling mahal, nilainya 300 miliar kristal suci. Baca uraiannya dengan cermat. Di dalam cermin suci spiritual itu, ada jalan Shenluo yang tersegel. Melalui cermin suci, Anda dapat tetap berhubungan dengan hingga 30 juta orang pada saat yang bersamaan. Selain itu, berdasarkan jiwa dari 30 juta orang ini, jaringan jiwa yang sangat besar dibangun. Setiap pikiran dan pikiran Anda dapat disampaikan secara instan dan dirasakan oleh 30 juta orang. Melihat penjelasannya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi matanya melebar. Buku suci spiritual ini bernilai 300 miliar kristal suci, perasaan adalah jalan bijak. Cara Shenluo dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah Sun Luo Tiandao, yang paling banyak hanya bisa berhubungan dengan 108.000 orang. Tingkat kedua adalah Sunro Avenue, yang dapat tetap berhubungan dengan hingga 30 juta orang. Sekarang, Zhu Hengyu telah berhasil mengolah Tao Shenluo dan Tao Api Penyucian dengan keagungan dan energi ungu. Sampai sekarang, target yang dapat dihubungi Shenluo Dao telah meningkat dari 180.000 menjadi 30 juta. Aku merenung sejenak. Zhu Hengyu memilih cermin giok termurah, yang bernilai 3.000 kristal kacau. Segera, Zhu Hengyu mengirimkan 3.000 kristal suci kekacauan. Pada saat yang sama, cermin giok berputar-putar, muncul di tangan Zhu Hengyu. Lingqi Jade Mirror adalah cermin giok yang disempurnakan oleh Dadao. Dengan altar di setiap jalan sebagai pemancar, Anda dapat berkomunikasi dengan teman pada jarak yang tak terbatas. Namun, semakin jauh jaraknya, semakin tinggi biaya komunikasinya. Cermin giok Lingqi ini dapat membangun koneksi jiwa dengan hingga 36 teman. Jika Anda menginginkan kapasitas lebih, Anda hanya dapat membeli Lingqi Jade Mirror yang lebih canggih. Namun, bagi Zhu Hengyu, cermin giok Lingqi ini sudah cukup. Saat hatiku bergerak, untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu membentuk rantai antara cermin giok Lingqi dan tubuh Dharma Domba Iblis. Melalui tubuh domba ajaib, Zhu Hengyu menghubungkan rantai jiwa Lingqi Yujian dengan kekuatan Shenluo. Dengan didirikannya rantai tersebut, kapasitas Lingqi Yujian dari Zhu Hengyu meningkat menjadi 30 juta dalam sekejap. Adapun kapasitas 36 yang awalnya melekat pada Lingqi Jade Mirror itu terintegrasi langsung. Memegang Lingqi Yujian di tangannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Cermin giok Lingqi ini setara dengan remote control. Terlepas dari jaraknya, Anda dapat mengontrol kekuatan Shenluo dari jarak jauh melalui cermin giok ini. Saat hatiku bergerak, Zhu Hengyu menoleh ke Zixia dan berkata, "Oke, mari kita rantai juga." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zixia tersenyum manis, dan mengambil liontin giok dari pinggangnya untuk membuat rantai dengan Zhu Hengyu. Dengan terbentuknya rantai tersebut, siluet indah muncul di liontin giok Zhu Hengyu. Perhatikan baik-baik, siluet ini tidak lain adalah sosok Zixia. Sementara Zhu Hengyu meraba-raba, Zixia tersenyum dan berkata, "Baiklah, Anda dapat menghubungi saya kapan saja jika Anda memiliki sesuatu di masa depan." Saat berbicara, Zixia berhenti dan menunjuk ke sebuah bangunan di sebelahnya, "Ini adalah markas besar armada kita, ikutlah denganku." Sambil berbicara, Zixia berbalik, memimpin Zhu Hengyu dan berjalan menuju sebuah bangunan besar berwarna abu-abu putih. Alasan kenapa disebut armada, itu karena inilah lautan kekacauan. Meskipun benteng Chaos, dan kastil Chaos semua orang tidak selalu berbentuk kapal. Tapi karena mereka berlayar di lautan kekacauan, mereka semua adalah kapal. Dan kapal-kapal ini digunakan untuk berperang. Oleh karena itu, bersatu menyebutnya kapal perang. Bahkan jika benteng Chaos berbentuk cekungan atau berbentuk tong, itu juga disebut kapal perang. Sejalan dengan itu, tim besar di Sea of Chaos semuanya ada dalam bentuk armada. Memasuki kompleks, Zhu Hengyu melihat sekeliling. Secara umum, tidak ada yang bisa dikatakan tentang semuanya di sini.
Zhu Hengyu telah melihat terlalu banyak bangunan megah saat dia membalikkan alam 5 elemen dan meruntuhkan medan perang. Oleh karena itu, semua yang ada di sini tidak cukup untuk membuatnya takjub. Melihat sekitar, bangunan di halaman semuanya ditutupi tanaman merambat hijau. Tanah di halaman penuh dengan pohon buah-buahan hijau zamrud. Di pohon buah-buahan, ada buah-buahan yang lelah dan kemerahan. Jelas memasuki halaman. Tapi dari segi indera saja, Zhu Hengyu sepertinya telah memasuki hutan primitif. Adik perempuan, adik perempuan, adik perempuan. Di sela-sela menonton Zhu Hengyu yang santai dan bahagia, serangkaian suara lembut terdengar seperti oriole kuning. Dengan suara yang tajam, 6 gadis cantik yang mengenakan rok hijau dengan cepat muncul dari hutan. Melihat sekitar, ke-6 gadis ini semuanya anggun dan cantik. Yang paling menarik perhatian Zhu Hengyu adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki mata yang besar dan cerah. Melihat 6 gadis dengan kagum, angin sepoi-sepoi bertiup, dan aroma harum menyelimuti seluruh halaman. Ini bukan bunga, tapi 6, oh tidak. Menghitung Zixia, total ada 7 gadis, memancarkan keharuman tubuh. Mencium keharuman yang mempesona dan melihat 7 wajah cantik yang memukau, Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan santai dan bahagia. Wanita cantik seperti Zixia sangat jarang. Tapi sekarang, total ada 7 di sini. Meski setiap orang memiliki kecantikan yang berbeda, namun setiap jenis kecantikan tersebut begitu mendebarkan dan menyegarkan. Melihat Zhu Hengyu menikmati jalannya, Zixia tersenyum dan berkata, "Ayo, aku akan memperkenalkanmu padamu. Yang ini adalah yang pertama memasuki lautan kekacauan, pertama kali memasuki pulau altar Lingming Great Sage. 6 orang ini adalah adikku. 7 orang bijak Caixia kami adalah Cixia, Huangxia, Jinxia, Luxia, Qingxia, Lanxia, dan Zixia." Wow, mendengar perkenalan Zixia, Zhu Hengyu terkejut. Ketujuh gadis ini benar-benar telah berkultivasi ke alam Sage Agung. Jaraknya hanya 1 langkah. Setelah perkenalan, rombongan berjalan melewati hutan dan memasuki aula. Di bawah keramahan Zixia, Zhu Hengyu duduk di kasur. Segera, 7 peri Caixia menyajikan buah-buahan dan kue-kue manis. Teh dan anggur yang harum tentu saja tidak kalah pentingnya. Segera 7 wanita cantik duduk di sekitar Zhu Hengyu. Setelah hidup begitu lama, Zhu Hengyu tidak pernah mengalami pertempuran seperti itu. Di seluruh aula, hanya ada Zhu Hengyu seorang pria. Dikelilingi oleh wanita cantik yang mempesona dengan warna dan wewangian yang hidup, glamor dan menawan. Jika ini berubah ke tempat lain, Zhu Hengyu pasti akan mengira dia mengalami halusinasi. Sedikit mengernyit, Zhu Hengyu berkomunikasi dengan cahaya jalan di lautan pengetahuan. Dia harus memastikan apakah ketujuh gadis ini benar-benar tidak berarti apa-apa baginya. Kalau tidak, dia selalu merasa seperti dikelilingi oleh Vixen. Otot bubuk lengan giok ini, hembusan angin yang harum, bagaimana itu bisa jatuh ke dalam susunan bubuk. Namun, di bawah penyelidikan Zhu Hengyu, lampu jalan tidak dipindahkan. Jelas, meskipun Zhu Hengyu tidak tahu apa yang mereka pikirkan, atau mengapa mereka begitu sopan dan ramah padanya, bisa dipastikan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Di antara keraguan Zhu Hengyu, di antara 7 saudara perempuan peri Caixia, peri Zixia, yang termuda, tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu sangat bingung? Saya tidak mengerti mengapa kami melihat Anda seperti sebelumnya, dan begitu baik." Petik 2. Di hadapan keterbukaan peri Zixia, Zhu Hengyu tidak repot-repot menyembunyikannya. Melihat sekeliling dengan curiga, Zhu Hengyu berkata, "Ya, saya benar-benar bingung. Kita baru pertama kali bertemu, tapi kamu, aku." Melihat ekspresi kosong Zhu Hengyu, ketujuh gadis itu tiba-tiba terkikik. Melihat Zhu Hengyu dengan lembut, peri Zixia tersenyum dan berkata, "Sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zixia, dan saya adalah giok roh ungu kacau. 6 saudara perempuan saya adalah giok roh kacau dari 6 warna lainnya. Kami awalnya adalah satu, memiliki kekuatan magis mata kebijaksanaan yang sama berbakat kekuatan magis. Di mata kebijaksanaan, tidak ada yang disembunyikan." "Apa?" Mendengar kata-kata Zixia, mata Zhu Hengyu tiba-tiba membelalak. "Batu giok roh Chaos, bukankah itu putih susu? Mungkinkah Chaos Spirit Jade juga memiliki warna lain?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Caixia Seven Sisters tidak bisa berkata-kata. Melihat Zhu Hengyu tanpa berkata-kata, Zixia berkata, "Belum lagi, apakah ada warna lain di Chaos Spirit Jade? Sejauh yang Anda ketahui, itu tidak sepenuhnya terbuat dari giok roh putih susu yang kacau. Misalnya, bukankah rambut, mata, alis, dan bulu mata Anda semuanya hitam?" Ini, mendengar apa yang dikatakan Zixia, Zhu Hengyu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu selalu berpikir bahwa rambut dan alisnya adalah kotoran dari Chaos Spirit Jade. Sekarang tampak jelas ada yang salah dengan persepsinya. Melihat kemunculan Zhu Hengyu yang tiba-tiba, Zixia melanjutkan, "Batu giok roh yang kacau, total ada 9 warna. Warnanya merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, putih.
Di antara mereka oranye, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, giok kacau warna-warni ini adalah yang paling umum. Giok roh kacau hitam dan putih jarang terjadi. Hanya di beberapa dunia khusus, giok hitam dan putih murni yin dan yang akan memadat. Mendengarkan kata-kata Zixia, Zhu Hengyu tiba-tiba tertegun. Tak heran, Zixia sangat mesra saat melihat dirinya sendiri. Tak heran, keenam adik Zixia mesra saat melihat dirinya sendiri. Intinya, tubuh pertempuran Lingyu, Zhu Hengyu dan Caixia Seven Fires pada dasarnya adalah sumber yang sama. Setiap orang adalah jenis kehidupan yang sama. Mereka semua terbuat dari giok roh yang kacau. Terus terang, peri Caixia dan Zhu Hengyu adalah ras yang sama. Oh, salah. Di sini, Zhu Hengyu tidak bisa dikatakan. Dewa Zhu Hengyu bukanlah tubuh pertempuran giok roh. Tepatnya, tubuh pertempuran giok adalah Lingming, dan Caixia Seven Fires memiliki ras yang sama. Dan jumlah ras ini paling langka. Dunia tempat Zhu Hengyu lahir, mencari di seluruh dunia, Lingming tidak dapat menemukan rekan senegaranya. Di seluruh dunia, satu-satunya makhluk yang lahir dari Chaos Lingyu adalah Lingming. Melihat kemunculan Zhu Hengyu yang tiba-tiba, peri Zixia berkata dengan bangga, makhluk yang lahir dari Lingyu disebut Roh Kudus. Itu adalah keberadaan yang tertinggi, dan tertinggi. Jumlahnya sangat langka sehingga sangat jarang. Sekarang, akhirnya, dalam kerumunan besar, saya melihat jenis saya sendiri. Bagaimana Zixia dan saudara perempuannya bisa tidak bahagia, atau penuh kasih sayang. Sambil berbicara, Zixia mengambil cangkir gioknya dan menyesap tehnya. Setelah itu, Zixia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lingming, yaitu Zhu Hengyu, tentu saja, hanya karena dia adalah seorang rekan senegaranya, tidak demikian. Yang paling penting adalah, 7 suster Caixia memiliki kekuatan magis mata bijak. Tidak ada yang bisa menyembunyikan mata mereka. Di mata Caixia Seven Fairy, seluruh tubuh Lingming memancarkan cahaya suci. Bakatnya yang tinggi, bakatnya yang kuat, dan kekuatannya yang menakutkan semuanya dalam sekejap. Secara khusus, tubuh pertempuran Lingming yang hampir tidak bisa dihancurkan membuat ngeri 7 saudara perempuan peri Caixia. Jika tidak ada artefak suci Chaos. Bahkan jika Lingming terbaring di sana dan tertidur, tidak ada yang bisa melukai setengah dari rambutnya. Yang kuat, semua orang telah melihatnya. Bahkan yang paling suci, Caixia Seven Fairy, telah melihat banyak orang. Tetapi kekuatan tubuh pertarungan mencapai level ini, saya belum pernah melihatnya. Sebagai tubuh yang hidup, bagian yang paling sulit dari seluruh tubuh adalah gigi. Tapi tubuh tempur Lingming lebih kuat dari gigi orang lain. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa itu benar-benar tidak bisa dihancurkan, tetapi kekuatan tubuh pertarungan mencapai level ini, itu terlalu menakutkan. Tepatnya, di depan mata ajaib itu, kekuatan Lingming terlihat jelas. Kekuatannya sungguh mengerikan, terutama di tubuh perang Lingming, bahkan ada senjata suci kekacauan, bilah tak berujung. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Lingming sekarang memiliki tubuh pertarungan yang kokoh dan tidak bisa dipecahkan. Juga memiliki artefak kekacauan yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin ketujuh gadis itu tidak mengagumi keberadaan tirani seperti itu? Tentu saja, ini juga salah satu alasan mengapa 7 peri baik hati. Tapi sebenarnya, ini bukanlah alasan terpenting. Seperti yang diketahui semua orang, giok roh Chaos adalah yang paling sulit untuk melahirkan roh. Selain itu, roh kudus yang lahir dari Chaos Spirit Jade adalah yang tertinggi, murni dan kuat. Setiap roh suci giok roh sombong dan meremehkan semua ras lainnya. Anda tidak bisa menyalahkan mereka karena bangga. Dari segi kekuatan saja, roh kudus yang lahir dari Chaos Lingyu adalah yang terkuat di antara semua ras. Kehidupan lain paling banter hanya bisa disebut makhluk. Tapi kehidupan yang lahir dari Chaos Spirit Jade disebut roh kudus. Seberapa besar jarak antara jiwa dan roh kudus? Jangan bicarakan hal lain. Kehidupan biasa, begitu lahir, hanyalah makhluk yang lemah. Betapapun kuatnya suatu kehidupan, ketika ia lahir pertama, kekuatannya juga sangat lemah. Tapi Chaos Spirit Jade berbeda. Roh kudus yang lahir dari Chaos Spirit Jade memiliki kekuatan Holy Venerable Realm sejak lahir. Di mata Caixia Seven Fires. Di dunia ini, keberadaan tertinggi, paling murni, dan tertinggi adalah roh kudus yang lahir dari giok roh yang kacau. Adapun ras lainnya, mereka hanya hidup kotor berubah menjadi telur basah. Meskipun, Caixia Seven Fires tidak akan membenci mereka, juga tidak akan mengejek makhluk lain. Tetapi dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka masih merasa bahwa mereka lebih unggul. Sejak hari kesadaran lahir, Caixia Seven Fires telah bersama. Hingga saat ini, mereka bahkan tidak ingat berapa lama mereka hidup. Pertimbangan, selama bertahun-tahun, sebagai gadis normal tentu saja, mereka juga merindukan cinta dan dicintai. Sayangnya, mereka mencari ke seluruh dunia, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun dari jenis mereka. Hanya 7 saudara perempuan yang saling menemani. Tapi masalahnya sekarang adalah, 7 peri semuanya perempuan, dan orientasi mereka sangat normal. Hubungan antara satu sama lain adalah persaudaraan murni.
Tidak ada perasaan lain yang seharusnya tidak ada. Mereka juga hidup, dan mereka merindukan cinta dan dicintai. Namun, mereka tidak dapat menemukan orang yang sama jenisnya kecuali Seven Sisters. Tentu saja, mereka juga memikirkan apakah mereka bisa kawin campur dengan ras lain. Tapi dari hati, di hati Caixia Seven Sisters, hal ini sama sekali tidak bisa diterima. Apakah Anda pantas untuk mencintai mereka jika Anda memakai tanduk dan telur basah? Bahkan dengan, tapi mereka benar-benar tidak bisa saling mencintai. Bagi Caixia Seven Sisters, ras Roh Kudus adalah yang tertinggi dan paling murni. Semua ras lain sebenarnya mirip dengan kodok, kotor dan jelek. Bagaimanapun, mereka tidak bisa jatuh cinta pada mereka. Mengenai menikahi mereka, saya bahkan tidak memikirkannya. Bagaimana seseorang bisa jatuh cinta pada katak dan menikah dengan katak? Mereka bukan spesies yang sama, bagaimana mereka bisa bersama? Sampai hari ini, Zixia membawa kembali Lingming. Tanpa keraguan, di bawah wawasan Caixia, dia bisa menilai dengan jelas. Lingming sama dengan mereka semua adalah Chaos Lingyu. Mereka semua adalah spesies yang sama. Hal yang paling langka adalah, Lingming ternyata yang paling langka, roh suci yang lahir dari giok roh hitam dan putih yang kacau. Dalam keluarga Roh Kudus, Lingming adalah raja alami. Apakah itu bakat atau bakat, Lingming jauh di atas Caixia Seven Sisters. Akhirnya, Lingming adalah laki-laki. Lingming adalah laki-laki. Lingming adalah laki-laki. Katakan hal yang penting 3 kali. Semua jenis alasan bersatu. Caixia Seven Fairies sangat baik dan penuh kasih sayang begitu mereka bertemu. Hidup selama bertahun-tahun, sulit untuk melihat lawan jenis, dan saya tidak bisa mengatakan bagaimana mengatakan perasaan itu. Tentu saja, jika peri Caixia Qi jatuh cinta dengan Lingming, itu terlalu berlebihan. Seperti yang dilihat Zhu Hengyu. Mata Zixia selalu jernih. Dia tidak jatuh cinta padanya. Keenam saudara perempuannya juga tidak jatuh cinta padanya. Tapi, saat Zhu Hengyu dikejutkan oleh keindahan Zixia, 7 saudara perempuan Caixia, juga karena ketampanan Lingming, tumbuh di hati mereka. Ketika anak laki-laki melihat seorang wanita muda yang cantik, mereka pasti suka mengelilingi diri mereka sendiri. Tidak melakukan sesuatu yang buruk. Bahkan sekedar duduk bersama, minum teh, dan ngobrol pun menyenangkan. Alasan yang sama, gadis juga suka bersandar ketika mereka melihat adik laki-laki yang tampan. Itu tidak harus terjadi. Bahkan jika Anda hanya duduk dan mengobrol bersama, itu sangat membahagiakan. Saat ini, antara Zhu Hengyu dan Caiyun Seven Fairies, sebenarnya ini adalah negara bagian. Dengan keterbukaan, Zhu Hengyu dengan cepat memahami pikiran Caixia Seven Fairies. Jelas, setiap orang memiliki ras yang sama. Di antara satu sama lain, mereka secara alami sangat baik. Adapun Caixia Seven Fairies, ini secara alami bahkan lebih benar. Setelah mencari seumur hidup, itu adalah pertama kalinya saya menemukan jenis yang sama. Kebaikan benar-benar dari hati. Dengan kebaikan ini, mereka sangat bersedia membantu Lingming. Dengan bantuan 7 peri, Zhu Hengyu akhirnya memiliki pemahaman awal tentang ujian Dao besar. Selalu tidak ada aturan yang bisa ditemukan dalam pencobaan besar. Menurut perbedaan individu, pencobaan setiap orang berbeda. Tapi, jika ini adalah uji coba tim, semuanya berbeda. Meski isi uji coba tim tidak tetap, secara umum formatnya mirip. Mereka semua menggunakan kekuatan tim untuk menyerang kota dan merebut tanah, atau untuk membuat garnisun kota. Meski uji coba masing-masing tim berbeda, mereka semua memiliki sisi yang sama. Selama pertukaran dengan 7 peri, Zhu Hengyu juga menerima pesan berharga. Uji coba individu dan uji coba kelompok adalah 2 uji coba yang berbeda. Bukannya kalau lolos uji coba individu, tidak bisa uji coba kelompok. Bukan berarti setelah lulus uji coba kelompok, tidak perlu uji coba individu. Secara umum, mereka semua melakukan uji coba individu terlebih dahulu, dan kemudian memulai uji coba kelompok setelah menerima hadiah. Setelah lulus uji coba pribadi, Anda akan diberi hadiah besar berdasarkan kinerja Anda. Karena itu, setelah percobaan individu, kekuatan setiap orang akan meningkat pesat. Yang terbaik adalah memulai uji coba tim saat ini. Jika tidak, jika kekuatan individu terlalu lemah, menyebabkan hasil uji coba tim yang buruk, maka Anda harus menangis. Setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk mencoba. Setiap tim hanya memiliki 1 kesempatan untuk diadili. Oleh karena itu, sebelum mengikuti uji coba, perlu dilakukan konfirmasi bahwa individu atau tim telah mencapai batas yang dapat dicapai saat ini. Jika tidak, jika hasil tes tidak bagus, imbalan yang Anda dapatkan akan sangat buruk. Tentu saja, juga tidak diinginkan jika Anda secara membabi buta berusaha keras untuk mendapatkan nilai bagus dan terjebak dalam ujian. Mungkin 10.000 tahun kerja keras dalam retret memang dapat meningkatkan hasil uji coba. Namun, jika Anda segera memulai uji coba, meskipun hasil uji coba akan lebih rendah, manfaat uji coba tersebut akan relatif buruk. Namun, dalam 10.000 tahun ke depan, manfaatnya mungkin jauh lebih besar daripada imbalan uji coba. Semua orang yang pertama kali memasuki Pulau Altar akan menghadapi pilihan ini.
Pilihan setiap orang juga berbeda. Banyak orang memilih mundur dan berlatih keras dan kemudian berpartisipasi dalam percobaan setelah kekuatan mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ada juga banyak orang yang tidak berlatih keras dalam retret sama sekali, tetapi langsung berpartisipasi dalam ujian. Adapun mana yang lebih hemat biaya, tidak ada cara untuk menilai. Ada 2 jalur, dan hanya 1 jalur yang bisa dipilih. Begitu Anda memilih salah satu, Anda tidak akan pernah tahu apa jalan lainnya. Setelah mendengarkan kata-kata Zixia, Zhu Hengyu merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, Zhu Hengyu berkata, apakah hadiah percobaan ada hubungannya dengan alam dunia? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zixia mengerutkan kening, lalu berkata dengan datar, ini pasti ada hubungannya dengan alam. Namun, hubungan ini tidak berarti semakin tinggi levelnya, semakin baik. Katakan saja, dari awal Sage dasar, Anda bisa melamar untuk berpartisipasi dalam uji coba. Lawan dan target yang ditemui dalam uji coba akan bervariasi sesuai dengan kekuatan peserta uji. Tidak peduli negara Anda tinggi atau rendah. Selama Anda bisa mendapatkan banyak poin dalam uji coba, Anda bisa mendapatkan hadiah tertinggi. Faktanya, begitu ranah terlalu tinggi, tidak mudah untuk mendapatkan skor tinggi dalam uji coba. Ambil ruang Maha Kudus sebagai contoh. Dalam ujian paling suci, lawan yang ditemui juga harus menjadi yang paling suci. Pertanyaannya sekarang, manakah yang Maha Kudus, yang sederhana? Dalam uji coba melawan yang suci, sangat sulit untuk mendapatkan skor tinggi. Dan ternyata, hadiah untuk uji coba ini bersifat universal. Poin percobaan yang sama, hadiah yang dipertukarkan oleh Novice Sages, dan hadiah yang dipertukarkan oleh Yang Maha Kudus persis sama. Namun, sangat sulit bagi orang suci untuk mendapatkan poin percobaan yang tinggi. Jika Badan Hukum Domba Iblis Zhu Hengyu ingin mendapatkan poin percobaan yang tinggi, lalu yang ingin dia padukan adalah semua kekuatan seperti Zhu Long, Zhu Feng, dan Zhu Qilin. Ingin terus-menerus mengalahkan kemampuan sekuat itu dan mendapatkan poin besar begitu sulitnya hingga sesulit langit. Anda adalah Yang Maha Kudus, tetapi lawan Anda juga Yang Maha Kudus. Anda adalah seorang pemula yang suci, tetapi lawan Anda juga seorang pemula yang suci. Oleh karena itu, bukannya semakin tinggi alam, semakin baik. Tentu saja, tidak mungkin semakin rendah alam, semakin baik. Ternyata, alam suci agung adalah alam yang paling mudah mendapatkan poin percobaan yang tinggi. Lebih tinggi dari alam suci agung, yaitu Yang Maha Kudus, ini adalah tingkat kesulitan neraka. Lebih rendah dari alam suci agung, tidak banyak keterampilan sejati. Potensi seseorang belum sepenuhnya berkembang. Demi Tuhan, sebelum Great Secret Realm itu sedang dalam periode peningkatan kekuatan yang cepat. Jika dia bahkan tidak memiliki alam suci yang agung, akan lebih baik untuk mundur dan melatihnya selama ribuan tahun. Angkat alam ke alam suci agung dan kemudian berpartisipasi dalam uji coba, lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang baik. Selama komunikasi, Zhu Hengyu belajar dari Chaiyun Seven Fairies. Mereka belum melakukan uji coba tim. Kali ini, alasan Zixia ingin menyeretnya adalah karena dia ingin menyeretnya bersama untuk berpartisipasi dalam uji coba tim. Berbicara selama 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu akhirnya berdiri dengan perasaan puas dan mengucapkan selamat tinggal pada 7 peri Chaiyun. Saya akan berbicara tentang uji coba tim nanti. Terlalu dini untuk membicarakan tentang uji coba tim sebelum menyelesaikan uji coba individu. Sebagai tambahan, ujian Dao didasarkan pada jiwa. Ambil Zhu Hengyu sebagai contoh. Dia memiliki banyak badan hukum dan badan tempur. Namun, dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka untuk berpartisipasi dalam Great Dao Trial. Tidak perlu mengontrol dewa untuk berpartisipasi dalam ujian besar. Banyak beku mendedikasikan diri mereka untuk mengembangkan tubuh Dharma atau tubuh pertarungan khusus untuk berpartisipasi dalam ujian Dao Agung. Melihat Zhu Hengyu bangun untuk pergi, peri Zixia juga tidak tinggal lama. Chaiyun Bau ini semuanya perempuan. Jelas tidak pantas meninggalkan anak laki-laki di sini dengan gegabah. Bersama-sama, ketujuh saudara perempuan itu membawa Ling Ming ke gerbang. Sebelum pergi, Zixia mengeluarkan Liontin Giok dan menyerahkannya kepada Ling Ming. Melihat Liontin Giok yang diserahkan Zixia, Ling Ming tampak bingung. Mengambil Liontin Giok itu tanpa sadar, Zhu Hengyu berkata dengan hampa, "Apa ini? Mengapa memberi saya ini?" Dihadapkan pada pertanyaan Zhu Hengyu, Zixia tersenyum dan berkata, "Ini adalah sepotong giok dimensional, dengan 100.000 kristal kacau di dalamnya." Ini, mendengar kata-kata Zixia, Ling Ming segera mengembalikan jade padanya. Melihat Zixia dengan serius, ketika Ling Ming hendak menolak, Zixia mengulurkan tangan dan mendorong Yu Pei kembali. "Kamu datang ke Pulau Altar untuk pertama kalinya, dan kamu pasti tidak punya banyak uang. Ratusan ribu kristal suci yang kacau ini, pertama-tama pegang bunganya. Ketika Anda memiliki uang di masa depan, Anda dapat mengembalikannya kepada kami." "Yunenen." Begitu kata-kata Zixia jatuh, Cixia berkata, "Ya, jika kamu merasa buruk, kamu bisa memberi kami lebih banyak minat." Zixia menatapnya dengan marah pada kata-kata kakak tertuanya. Melihat Ling Ming dengan sungguh-sungguh, peri Zixia berkata, "Kita adalah keluarga Roh Kudus yang sama, dan kita harus mengawasi dan membantu satu sama lain.
Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Paling-paling, jika Anda punya uang di masa depan, kembalikan saja kepada kami. Bahkan jika Anda tidak membayarnya kembali, itu bukan apa-apa. Ketika kami membutuhkannya di masa depan, jika Anda dapat membantu kami sekali, itu akan dibayar kembali. Menghadapi pernyataan Zixia, meskipun Zhu Hengyu tidak ingin mendapat manfaat dari orang lain, dia sangat baik, dan menolaknya adalah salah. Apalagi Zhu Hengyu bisa melihatnya. Meskipun 100.000 kristal suci ini tidak bisa dikatakan sebagai angka kecil, itu sama sekali bukan angka yang besar untuk Caiyun Seven Fairies. Apalagi untuk saat ini, Zhu Hengyu memang membutuhkan uang. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan punya tempat tinggal di Pulau Altar ini. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Karena mereka baik, dia menerimanya begitu saja. Untuk dirinya sendiri, Zhu Hengyu selalu sangat percaya diri. Sedikit uang hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, dia akan menghasilkan banyak uang. Pada saat itu, saya menggandakannya kembali kepada mereka itu saja. Menyingkirkan liontin giok dimensional, Zhu Hengyu mengepalkan tangan ke Caiyun Seven Fairy. Kemudian dia berbalik dan melangkah menuju dermaga. Melihat Ling Ming menjauh, Caiyun Seven Fairy tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sampai sosok Ling Ming berbalik dan tidak terlihat sama sekali. 7 peri Caiyun menghela nafas dan berbalik. Dalam 3 bulan berikutnya, Zhu Hengyu tidak terburu-buru untuk mencoba atau pergi. Dalam lebih dari 3 bulan, Zhu Hengyu menelusuri dengan teliti situasi Pulau Altar. Bagi Zhu Hengyu, tugas terpenting sekarang adalah menghasilkan uang. Ada pepatah lama yang bagus bahwa 1 sen mengalahkan seorang pahlawan. Meskipun uang bukanlah segalanya, tetapi tanpa uang, sangatlah mustahil. Jangankan sisanya. Untuk saat ini, bagaimana Zhu Hengyu bisa membantu keempat gadis itu membeli rumah terlebih dahulu, bukan? Kondisi di Pulau Altar ini sangat bagus. Selama Anda punya uang, Anda bisa membeli hampir semua hal. Selama alam Tuhan tercapai, pada dasarnya tidak ada yang akan tinggal di dunia. Semua orang suci bergegas ke Laut Kacau di luar langit untuk membangun rumah gua mereka sendiri pada saat pengudusan pertama. Mengapa Anda melakukan itu? Tentunya karena manfaatnya yang besar. Sebagai contoh, di dunia, hukum percepatan waktu hanya dapat meningkatkan kecepatan paling banyak 10 kali lipat. Tetapi begitu Anda memasuki lautan kekacauan dan mencapai Pulau Altar, Anda dapat membuka gua Anda sendiri. Hukum percepatan waktu di dalam gua dapat dengan mudah ditingkatkan 100 kali lipat. Dengan jarak 10 kali lipat, selama Iki baik-baik saja, semua orang tahu apa yang harus dilakukan. 4 putri Liu Mei, Gan Ning, Lu Zimei, dan Sun Meiren semuanya baru di alam yang mulia. Meski pondasinya sudah distabilkan, namun dari segi kekuatannya sebenarnya masih berada di puncak ekaristi cahaya putih. Tanpa lama berkultivasi keras, tidak mungkin memiliki kekuatan Tuhan yang sesungguhnya. Jika keempat wanita segera diizinkan untuk berpartisipasi dalam Great Dao Trial, tidak perlu diragukan lagi, poin trial pasti tidak tinggi. Karena itu, untuk waktu yang lama, keempat wanita hanya bisa tinggal di Pulau Altar yang benar-benar aman ini dan berlatih dalam retret. Meskipun Zhu Hengyu sekarang memiliki 100.000 kristal suci, jika digunakan untuk membeli rumah cukup dengan membeli rumah seluas ratusan meter persegi. Tapi ini terlalu buruk. 4 gadis, berdesakan di ruangan seluas 100 meter persegi. 4 ratu dari klan iblis sangat lusuh. Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa menghapus wajah ini. Karena itu, dia harus mengatur keempat gadis itu sebelum berangkat. Meskipun untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan banyak kristal suci, tetapi Pulau Altar ini sangat besar dan ada begitu banyak biksu di pulau itu. Di mana ada orang, di situ ada pasar. Bahkan jika orang-orang ini semua memiliki alam Tuhan, tidak ada pengecualian. Ternyata, kebutuhan para dewa hanya akan lebih dari orang biasa, tidak kurang. Jika kita mengatakan bahwa kebutuhan orang biasa adalah 1, maka, permintaan dewa adalah 100 juta. Setiap dewa suci ditumpuk dengan sumber daya yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Ini benar bahkan untuk Zhu Hengyu. Di jalan menuju latihan, sumber daya Zhu Hengyu dapat diringkas menjadi ribuan planet. Apalagi harga planet ini tidak akan lebih murah dari emas murni. Tapi, sebagai orang suci, kebutuhan akan sumber daya juga sangat berbeda. Di bawah Tuhan, pada dasarnya kristalisasi kekacauan digunakan sebagai mata uang. Tapi di atas Tuhan, dia sudah bisa melangkah ke lautan kekacauan. Satu-satunya mata uang yang beredar di Sea of Chaos adalah kristal Chaos. Setelah 3 bulan melakukan riset pasar, Zhu Hengyu dengan tajam menemukan pasar kosong. Pasar ini sangat unik dan juga merupakan bisnis eksklusif. Selain itu, keberadaan pasar ini sangat melebihi ekspektasi Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.